Shalom Antiokers and welcome to X Antioquia Creative Talks, kisah para Antiokers. Bersama Sakti, aku ini bakal temenin Anda selama beberapa menit ke depan. Antiokers, sudah masuk ke minggu keempat kita di bulan September 2021. Tetap semangat dalam menjalani aktivitas kita dan X selalu setia untuk menemani Antiokers di Selasa malam. Dan pada hari ini masih di tema integritas, kita akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber yang sudah kita undang soal integritas dan bagaimana ya definisi integritas tersebut dan aplikasi dalam kehidupan kita, khususnya dalam pekerjaan kita masing-masing gitu ya. Dan pastinya narasumber kita saat ini sudah banyak yang kenal juga, orang lama juga dan masih aktif di pelayanan GPD Ketebat. Siapakah dia? Langsung saya sebutkan, nama panjangnya adalah Yohanes Chandra atau yang saya biasa panggil dengan Kak Yohanes. Ini dia. Halo Kak Yohanes, selamat malam. Halo, selamat malam Sakti. Selamat malam Antiokers Antioquia. Wah, ini kayaknya dari screen-nya masih di kantor nih sepertinya. Masih ya, benar ya? Luar masih biasa. Berintegritas. Langsung masuk ke tema nih. Aduh, anyway, terlepas dari semua kesibukannya, makasih loh Kak Yohanes sudah mau join bersama kita. Tapi sebelum kita mulai, mungkin ada beberapa orang yang mungkin orang baru, jemaat baru yang belum kenal siapa Kak Yohanes ini. Aku boleh mempersilakan Kak Yohanes Kak untuk memperkenalkan dirinya. Biasanya sih seputar nama panjangnya siapa, nama pendeknya siapa, dan pelayanannya di Antioquia saat ini melayani apa. Jadi mungkin yang jemaat baru, kalau misalnya, oh yang kemarin pelayanannya ini nih, dia lihat, oh berarti yang masuk kemarin ini nih Kak Yohanes. Boleh silakan Kak diperkenalkan diri. Baik, terima kasih Sakti, Bro Sakti ya. Selamat malam Antiokers. Perkenalkan, nama saya Yohanes Chandra. Biasanya dipanggil itu tadi Yohanes atau Yo, boleh. Selama ini pelayanan saya di Antioquia itu sebagai pemain musik nih, kebetulan sama dengan Bro Sakti ya. Kalau kita pelayanan suka main sebelah-sebelahan. Kalau Bro Sakti main gitar, saya main bassnya gitu ya. Di Antioquia dari lahir kali ya Sakti ya. Dari lahir udah diajak orang tua ikut di GPD di Antioquia. Mungkin itu aja perkenalan singkat dari saya. Yes, luar biasa. Dan kalau misalnya tadi bilang pemusiknya sama seperti saya, sebenarnya tidak sama-sama banget. Ya, saya ini baru banget nih, tahun 2015 kemungkinan baru join pelayanan, 2017 baru main gitar. Tapi Kak Yohanes ini orang-orang lama, anak-anak muda, generasi dulu dari Antioquia nih. Saya pernah lihat soalnya Kak foto-foto Kak Yohanes pas main bass gitu. Wah, ini kok beda. Jadi udah lama banget. Ini senior saya suhu. Anyway, Kak Yohanes, terima kasih banyak sudah mau diundang. Kita percaya Kak Yohanes akan share banyak sekali hal yang bisa menjadi inspirasi, menjadi insight bagi siapa mendengarkan. Sebenarnya ada satu ketertarikan juga kenapa Kak Yohanes kita undang kembali lah dalam bahasanya ke Antioquia Creative Talks Kak Yohanes, karena Kak Yohanes beberapa minggu yang lalu sempat mengisi juga ya Kak ya sebetulnya webinar di Pemuda Antioquia terkait BUMN. Kalau nggak salah kemarin itu bersama Kak Meli ya, Jadi mungkin akan ada relasinya juga tentang itu sini, tapi karena Kak Meli juga sebelumnya sudah diundang tentang Kartini, jadi ya udah Kak Yohanes dulu nih solo nih untuk bahas-bahas. Jadi waktu itu di BUMN Kak Yohanes juga nggak cuma sebatas BUMN aja kayak kemarin juga sempat bukain bagaimana menjadi karyawan versi anak Tuhan dan sebagainya. Nah, sebelum lanjut tadi BUMN-nya udah pasti Kak Yohanes bekerja di BUMN, tapi mungkin ada yang belum banyak yang mendengarkan cerita Kak Yohanes. BUMN-nya di mana sih Kak kantornya dan posisinya di situ sebagai apa? Ya, makasih Sakti. Dan Antiokers, saya saat ini bekerja di PT Perusahaan Gas Negara Tbk, disingkat PGN. PGN ini saat ini sebagai subholding gas di bawah naungan PT Pertamina Persero sejak 2018. Jadi sebelumnya kita berdiri sendiri sebagai BUMN, bergerak di bidang distribusi distribusi gas gitu ya, infrastruktur dan distribusi gas. Lalu di 2018 kita
gabung dengan Pertamina sebagai subholding gasnya Pertamina. Nah, untuk saat ini saya dipercayakan Tuhan ya, kembali lagi Sakti ya, ada di PGN sebagai Vice President Marketing, Vice President Corporate Sales di bawah divisi Marketing and Corporate Sales. Itu sih Sakti. Vice President dari sales ya Kak ya. Nah tapi saya ingat Kak Yohanes ini kalau nggak salah di Universitas Negeri dan jurusannya kayaknya tentang ini juga atau seputar apa ya Kak? Jurusan kuliahnya waktu itu. UI bukan sih Kak? Ya, saya satu alumni sama Sakti lah ya. Jurusan apa ya Kak waktu itu ya? Saya dari Universitas Indonesia, jurusan Teknik Mesin sih Sakti. Nah, jadi memang agak ini ya. agak gap seputar itu. Tapi kalau boleh tahu, apakah pekerjaan yang Kak Yohanes sekarang ini ya, Vice President di Sales, pasti juga berjenjang ya, mungkin dari pegawai salesnya dulu bertingkat, naik lagi dan naik lagi hingga sampai sekarang ini. Apakah pekerjaan yang Kak Yohanes sekarang jabati ini memang impian waktu muda dulu, waktu masih kuliah dan lulus kuliah, fresh graduate, atau memang berbeda dengan yang diekspektasikan pada saat itu kan? Iya, kalau pasca selesai kuliah memang saya memiliki passion untuk masuk ke dunia marketing. Jadi nggak tahu lah dulu ya, waktu lulus SMA kenapa masuk teknik gitu ya. Tapi setelah dijalani perkuliahan, keteknikan saya rasa kok lebih enak bersinggungan atau berinteraksi dengan human gitu ya, manusia. Jadi akhirnya saya punya cita-cita masuk ke marketing waktu itu. Di perusahaan apa saja waktu itu belum sudah melamar ke PGN melalui program apa namanya di kampus gitu ya. Dia posting dari perusahaan-perusahaan ke kampus-kampus. Tapi saya lupa tuh waktu itu saya ngelamar, ya sudah karena nggak dipanggil-panggil. Akhirnya saya ngelamar di perusahaan swasta gitu ya, dan akhirnya diterima. Nah itu berhubungan banget gitu, karena saya engineering, kerjaannya di bidang engineering juga gitu ya, quality control lebih tepatnya. Cocok lah, pas sama keilmuannya. Nah setelah bekerja nggak lama di situ, dipanggil sama PGN. Nah dipanggil sama PGN pun awalnya saya nggak tahu PGN gitu ya, nggak tahu juga kalau itu BUMN. Jadi waktu masuk baru tahu, oh ternyata BUMN, oh ternyata bergerak di bidang distribusi gas. Ya sudah coba menempa, karena memang udah pilihan pada saat itu, dan juga udah berdoa sama Tuhan gitu ya sebelum memilih. Waktu itu ada pilihan dua ya, antara perusahaannya lama yang tempat saya sudah establish waktu itu, atau saya memilih PGN ini. Ikut doa dan puasa, terus beberapa sharing juga dengan teman-teman rohani di Antioquia gitu ya, Antiochers. Akhirnya saya memilih di PGN. Nah dari situ di PGN itu nggak langsung ke marketing Sakti. Jadi karena saya orang teknik, ditaruh kembali lagi ke teknik gitu ya. Nah, jadi kalau pertanyaannya tadi apakah langsung cocok keminatan yang saya pilih, karena saya maunya marketing pada saat itu tidak langsung cocok. Jadi tapi ya kembali karena udah komitmen dan saya merasa ini panggilan Tuhan juga, ya udah saya jalanin aja gitu. Dari mulai level karir paling bawah, niti karir terus gitu ya. Mulai di marketingnya itu kira-kira di tahun 2013. Jadi saya masuk PGN itu 2001. Berarti kurang lebih sampai 12 tahun saya masih bergerak di bidang engineering, bergerak di bidang keteknikan. Baru 2013 saya minta ke manajemen untuk saya diberikan kepercayaan di bidang marketing, dan puji Tuhan dikasih gitu ya sampai sekarang. Berarti itu setelah rotasi berarti ya Kak ya, sempat di teknik dulu, di engineering dulu, akhirnya beranilah untuk mengajukan. Nah kalau udah berani-berani ini berarti harusnya kinerjanya tidak main-main.
Karena kalau berani-beranian tapi tidak dikasih berarti memang kinerja kurang. Tapi Kak Yones seperti saya ini. Tahun 2001 masuk PGN dan 2013 masuk ke marketing ya Kak Yones ya. Nah tadi seperti yang dibilang Kak Yones sempat kurang tahu terkait PGN. Artinya ya ini apakah ini BUMN atau tidak, terus ini perusahaannya seperti apa gitu. Di mana pada saat ini di masa-masa sekarang ini Kak, di ya teman-teman kampus dan sebagainya, PGN itu bukanlah nama yang kecil gitu. Itu adalah salah satu perusahaan yang besar walaupun sekarang jatuhnya subordinate ya kayak dari Pertamina, tapi kalau orang dengar PGN udah tahu aja ini BUMN yang besar gitu. Emang pada saat itu apakah memang belum sebesar yang sekarang namanya atau bagaimana Kak? Tidak jadi favorit Kak PGN itu atau seperti apa pada zaman-zaman kuliah atau lulus kuliah waktu itu Kak? Ya, pada saat zaman 2000-an ya, kurang lebih tahun 2000-an, memang banyak perusahaan-perusahaan yang menawarkan juga, terutama di bidang oil and gas ya. Iya. Ya, kita tahu ada Pertamina, terus dulu ada Patek Pacific Indonesia. Saya pernah hampir mau diterima di situ gitu ya. Sekarang namanya Chevron. Terus ada juga perusahaan-perusahaan oil and gas yang lebih lebih pamor lah ya. Jadi ya dulu sih prinsipnya gini Sakti, karena saya waktu itu ada job posting di kampus, saya coba ikutin aja gitu. Kali-kali aja ada yang nyangkut. Pemikiran waktu mahasiswa kan gitu ya. Waktu itu kali-kali aja ada yang nyangkut. Tapi setelah ada panggilan baru tuh diseriusin dengan doa gitu ya. Doa Tuhan ini benar apa enggak sih gitu ya. Jadi hampir terlupakan dulu PGN sebenarnya sama saya. Karena sekian banyak masukin lamaran, ada juga yang dipanggil gitu ya. Saya ikutin sampai akhirnya yang PGN ini nggak dipanggil. Sudah saya pikir ya udah mungkin nggak diterima kali ya. Mungkin saya persyaratan administrasinya nggak lolos kali, mungkin karena ada yang kurang gitu kan, ya udah gitu. Akhirnya saya memberanikan diri melamar di perusahaan swasta gitu ya. Gitu. Jadi memang tadi seperti yang Kak Yones ceritakan juga ini bukan perusahaan pertama ya Kak ya, karena tadi PGN sempat agak lama gitu ya. Udah bekerja di satu tempat, akhirnya PGN datang dan akhirnya dipilih, kurang lebih seperti itu. Dan sepertinya waktu 2001 sekarang ke 2021 20 tahun berarti ya, harusnya udah dapat cuti nih. Biasanya kalau ada berapa lama itu Kak kalau misalnya kalau di PGN kan kalau di perusahaan biasanya kan ada tuh berapa tahun dirayakan dengan dikasih cuti. Ini mungkin ada sih di PGN itu namanya winduan Sakti. Iya. Satu windu itu 8 tahun lah ya kira-kira. Nah, saya udah di posisi 2 windu, mau ke 3 windu, jadi 4 tahun lagi. Jadi kelihatan dong ya, 20 tahun udah kelihatan. Sebetulnya itu aku pengen minta izin tadi, tapi gak apa-apa lah, emang udah senior juga, mau gimana lagi ya. Kelihatan ya, dari masuk kerja salah kayak ngomongnya. Kak Yones ini generasinya berarti siapa aja kayak di Antioquia ya berarti ya? Kak Agus kah atau siapa ini anterunya nih? Oh, kalau Kak Agus masih senior saya tuh. Oke. Beliau senior saya juga, kebetulan sama-sama pegang alat musik bass ya. Kalau usia saya mungkin kayak ada Bang Monar gitu ya. Nggak jauh-jauh lah kira-kira. Terus dulu ada anaknya Bapak Gembala, Anika kayak sekarang di Amerika ya. Dinar gitu-gitu ya kayak berarti ya? Oh ya oke. Ari Sabta, Kak Aris, kira-kira angkatan-angkatan kita yang nggak jauh-jauh beda lah. Ya. Jadi nggak sendirian kok ya kayak seniornya ya, jadi nggak usah malu ya. Ternyata banyak. Ya, kembali lagi soal yang PGN tadi, berarti ya sudah 20 tahun berkarir di sini dan ditunjukkan dengan keseriusan Kak Yones. Walaupun pada awalnya mungkin ketidaktahuan terkait PGN ini, ketika sudah didoakan, masuk, dan puji Tuhan tidak bergerak kemana-mana lagi, benar-benar konsisten di kantor yang sekarang itu adalah PGN. Nah, ini nyambung sebenarnya dengan topik kita kemarin itu yang pada saat webinar ya diselenggarakan oleh seksi acaranya pemuda, tapi dengan
saat ini yang temanya adalah integritas, kita pengen bahas lebih lagi gitu Kak, karena ya pasti kalau yang kemarin webinar tentang BUMN mungkin hanya seputar ya gimana cara masuk BUMN dan sebagainya, tapi gimana ketika sudah masuk ke BUMN, gak cuma BUMN mungkin tapi untuk semua kantor, itu apa sih yang diperlukan, karakter apa yang diperlukan, dan salah satunya di bulan ini tema kita adalah integritas. Sebelum kita mulai lebih lanjut Kak soal tema integritas ini, dari Kak Yohana sendiri, integritas itu apa sih Kak, sederhananya yang bisa Kak Yohanes terjemahkan? Nah ini sebenarnya tema yang berat sih. Jujur saya juga masih belajar ya Sakti ya, dan teman-teman Antiokers gitu ya. Integritas ini kan sesuatu barang yang langka hari ini ya, menurut saya. Memang kalau ditanya apa sih integritas gitu, kalau buat saya itu satu definisi gitu. Mungkin kalau definisi yang lain tuh banyak gitu. Tapi buat saya integritas itu sebenarnya simpelnya gini, antara perbuatan sama kataan itu sama. Ya. Itu aja kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya kita dibilang integritas kita bagus, berarti apa yang kita lakukan itu sama dengan apa yang kita omongin gitu ya, sama yang kita ucapkan. Nah ini sejalan juga gitu ya, sebenarnya secara alkitabiahnya kan juga apa yang kita ucapkan itu menjadi sesuatu doa kita gitu ya, menjadi apa namanya, wujud cinta kasih kita kan sama Tuhan gitu ya. Jadi kalau integritas ya itu sih kalau saya, perbuatan sama perkataan itu sama, konsisten. Yes, gitu. Dan itu banyak wujudnya ya kayak mungkin secara langsung atau secara nggak langsung gitu. Apa aja sih Kak bisa yang Kak Yohanes bisa ceritakan gitu ya, sejauh yang Kak Yohanes sudah alami wujud integritas yang penting diaplikasikan dalam dunia pekerjaan. Contoh-contohnya apa saja? Ya, karena harus ada satu relasi yang baik ya antara keutuhan antara sikap, kata dan perbuatan. Jadi kalau di dunia pekerjaan sih dari mulai hal yang kecil ya Sakti ya. Misalnya kita harus masuk kantor misalnya kalau di PGN itu jam 7.30 gitu ya. Terus kita ada flexi time sampai jam 8. Nah kalau itu kan sesuatu hal yang aturan yang dibuat perusahaan supaya kita mentaatinya sebagai satu karyawan gitu ya, atau pegawai. Nah manakala kita dibilang berintegritas, ya berarti kalau kita harusnya masuk jam 7.30 gitu ya, sampai jam 8, ya kita harus pulang sesuai dengan waktu kerja juga gitu ya. Jadi ada kalanya begini, kita masuk 7.30, berarti kita pulangnya harus jam 4, dia jam 12. Terus kalau kita pakai flexi time jam 8, kita harus pulangnya jam 16.30. Nah, manakala kita lakukan itu dengan konsisten, sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh perusahaan, berarti kita sudah mulai melatih integritas kita dengan baik gitu ya. Tidak mencuri waktu gitu ya, tidak menggunakan waktu yang tidak sesuai gitu ya, dengan tempatnya. Itu hal yang simpel. Nah kalau di pekerjaan juga sebenarnya impact-nya sangat besar sih Sakti ya. Misalnya pada saat kita berhubungan kerja dengan divisi atau organisasi atau satu kerja lain nih, seringkali kan kalau lagi misalnya rapat, meeting gitu ya, satuan kerja kita diminta targetnya kapan tuh gitu ya. Itu bisa gak program kerja itu terlaksana? Terus kita bilang nih, bisa gitu ya, saya akan targetkan itu next week gitu. Nah seorang yang berintegritas itu harusnya antara omongannya, begitu kita ngomong next week kita akan approach program itu, kita lakukan tuh Sakti. Konsisten dia. Nah justru itu memang persiapan perlu dilakukan pada saat kita melakukan suatu kegiatan yang memang sifatnya itu kita bekerja untuk kepentingan perusahaan gitu ya. Persiapan itu yang harus kita lakukan sih, baik koordinasi di internal gitu ya, dengan tim kita segala macam. Itu sih Sakti.
Ya, artinya berarti kalau misalnya Kak Yohanes bilang tadi integritas adalah seia sekata gitu. Artinya ketika kita sudah bilang A, berarti itulah yang akan kita jalankan seperti itu gitu kayak. Nah, pengertiannya secara langsung seperti itu. Tapi seperti contoh yang Kak Yohanes bilang, kita mungkin nggak menyatakan secara langsung bahwa kita datang jam 7.30, tapi itu adalah based on peraturan perusahaan. Tapi integritas itu wujudnya adalah ketika kita sudah masuk ke kantor itu dan menyetujui kontrak yang sudah dengan kantor bahwa ya saya akan patuh jam 7.30, itu berarti masuk ke dalam kriteria integritas tadi ya kayak, dan harus dipatuhi seperti ya kayak. Berarti secara tidak langsung mematuhi peraturan perusahaan, mematuhi peraturan yang ada, itu adalah sebuah bentuk integritas dari kita sebagai seorang pekerja. Nah, mumpung karena tadi Kak Yohanes bilang juga posisi saat ini adalah Vice President, nanti ada satu pertanyaan yang saya simpan dulu. Nanti saya pengen tanya nih terkait itu. Sebelum kita pertanyaan saya tunda tadi, saya pengen nanya Kak, ada nggak sih Kak cerita yang mungkin Kak Yohanes dari diri sendiri gitu tentang integritas ini, mungkin ingin di-share ke Antiokers gitu ya, terkait apa sih wujud integritas yang Kak Yohanes dan mungkin yang pelajarin terus dan wujudkan dalam kantor yang bisa kita rasain bareng-bareng gitu Kak. Bisa kita bisa tahu bareng-bareng juga Kak. Wujud integritas yang Kak Yohanes lakukan di kantor seperti apa? Ya, tadi kembali lagi saya masih belajar tentang bagaimana kita berintegritas gitu ya. Tapi karena saya punya satu prinsip bahwa integritas itu harus sejalan konsisten antara perkataan dan perbuatan. Dalam sehari-hari di kantor itu kita juga harus bisa bisa berkolaborasi dengan tim kerja, dengan atasan gitu ya. Kebayangkan ya, misalnya kita punya atasan, kita dimintain target gitu ya, terus kita sudah menyampaikan, memaparkan presentasi segala macam, tapi begitu realisasinya kita seringkali kita tidak ada upaya untuk mencapai itu. Nah, hal-hal itulah yang kita jaga sebenarnya. Nah, itu bisa menunjukkan integritas seseorang itu baik apa enggak dari sisi dia bisa mengelola perkataan dia dan nanti tindak laku dia sama resultnya dia gitu, output hasilnya gitu ya. Nah, banyak sih sebenarnya impact kalau kita lihat kan itu kok orang dia mengambil sesuatu yang bukan haknya sehingga dia dikatakan tidak berintegritas. Itu sebenarnya tuh impactnya aja tuh, itu akibatnya aja gitu ya. Oke. Hal utamanya itu karena dia tidak bisa menjalankan perkataan dan perbuatannya secara sejalan gitu. Jadi dampak-dampaknya ya dia mengambil sesuatu yang bukan miliknya gitu ya. Dia mengambil sesuatu hak orang lain. Itu impact aja sih dari kehidupan seseorang yang tidak berintegritas. Kalau dia berintegritas ya situ. Kalau perkataannya A ya harus dilakukan konsisten perbuatannya juga. Nah, supaya mendukung A itu, nah itulah perlunya yang disebut kerendahan hati, penundukan diri gitu ya, kesabaran. Terutama ya tadi ya, penundukan diri dan bagaimana kita bisa tidak menggunakan ego kita gitu ya. Hal-hal itu relevan banget sih Sakti. Jadi itulah cara ngejaga itu ya, kerendahan hati dan ya seperti itu ya kayak bagaimana kita benar-benar ini. Cuman bukannya itu adalah sesuatu yang sangat sulit ya kayak misalnya kalau ya kerendahan hati gitu. Tapi tetap aja akan ada ujian-ujian seperti itu. Kak Yohanes selama berpuluh tahun untuk 20 tahun bekerja di yang Kak Yohanes tekuni saat ini gitu. Cara menjaganya seperti apa gitu? Karena pasti ya kita ada aja godaan misalnya ya untuk berbuat yang tidak sesuai dengan apa yang kita katakan, melakukan apa yang tidak seharusnya kita lakukan. Cara ngejaga diri kita itu seharusnya seperti apa sih Kak? Ya, saya merasa terberkati sebenarnya dengan kehidupan rohani di GPD Antioquia gitu ya. Artinya coba aja deh kita lihat dari seminggu kegiatan yang kita alami gitu ya.
eh, Senin biasa kita ada jam doa gitu ya, Ya. untuk pemuda dan remaja. Terus Kamis kita juga ada jam doa. Lalu Sabtu kita juga ada ibadah-ibadah kaum pria. Jumat juga ada kaum ibu. Artinya memang hal-hal yang harus menjadi benteng itu yang pertama menurut saya Sakti, kita harus menemukan komunitas yang baik dan benar untuk mendukung pertumbuhan iman kita. Dan saya rasakan di GPD Antioquia ini saya bisa bertumbuh ya, menemukan komunitas itu. Nah yang kedua, selain kita menemukan komunitas yang bisa membuat kita bertumbuh, kita juga harus ada pertemuan rohani di dalam diri kita sendiri gitu ya. Kan kebayang ya kalau misalnya aktivitas rohani kita misalnya dalam satu minggu bisa dibilang paling kita mengikuti apa, misalnya kebaktian kaum pria, kebaktian doa, paling 2 atau 3 kali lah ya dalam seminggu kira-kira gitu ya Sakti ya. Tapi kan sehari-harinya 24 jam yang Tuhan kasih buat kita, kalau 24 jam kali 7 hari terus kita hanya alokasikan 3 hari dalam seminggu, itu pun mungkin 2 jam, itu kan rasanya kurang ya. Kurang kalau dibilang kita mau membentengi hidup kita untuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan gitu ya, supaya menjaga integritas tadi antara perkataan dan perbuatan sejalan. Nah, yang kedua yang saya lakukan memang kita harus mau tidak mau bertumbuh secara kehidupan rohani secara pribadi dengan Tuhan sih Sakti. Melalui saat teduh kita, jam-jam doa kita, bagaimana kita membaca kebenaran firman Tuhan, Alkitab gitu ya. Nah itu saya coba praktekkan. Udah kan udah jadi bapak ya. Jadi saya juga disiplinkan ini buat diri saya juga dan juga ke anak-anak saya. Kasih deh 10% waktumu buat Tuhan setiap hari gitu ya. Jadi bukan hanya materi aja nih kita harus ngasih ke Tuhan. Misalnya perpuluhan mengembalikan milik Tuhan dari apa yang kita dapatkan gitu. Tapi dari waktu yang Tuhan kasih deh 10%. 24 jam berarti 10% 2,5 jam kira-kira gitu ya kalau kita bulatkan. 2,5 jam itu buat ngapain aja dalam satu hari, dari mulai saat teduh, bangun pagi gitu ya, kita mengambil waktu saat teduh, terus kita siang kita siapkan waktu untuk berdoa gitu ya, terus sore atau malam kita siapkan waktu untuk membaca Alkitab firman Tuhan. Itu rasanya itu adalah benteng-benteng yang membuat kita jadi apa ya, jadi lupa tuh Sakti bahwa mau melakukan hal-hal yang keliru pun jadi ingat gitu, ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita itu sih. Itu yang menjadi benteng Kak Yohanes selama berkarir gitu ya, selama bekerja gitu. Nah itu kalau Kak Yohanes, saya mau kembali ke pertanyaan yang saya tadi sempat tunda. Kak Yohanes dengan posisi sekarang, kalau bisa bilang singkatnya adalah manajerial lah ya. Artinya punya satu kedudukan yang memiliki bawahan, yang bisa jadi juga bawahannya itu punya bawahan lagi yang lain. Pasti sudah banyak ngelihat hal-hal yang ya tadi dalam tanda kutip tidak seia sekata tadi, kurang lebih seperti itu. Artinya ya bisa jadi mungkin mereka sudah punya benteng tapi ada kesalahan yang mereka lakukan, atau memang agak nakal aja ya, selalu dikerjakan gitu. Kak Yohanes kalau nemu hal-hal yang kayak gitu biasanya seperti apa sih Kak reaksinya, menemukan orang-orang yang bisa jadi kalau relate ke tema kita tidak memiliki integritas tadi? Biasanya Kak Yohanes apa sih yang dilakukan gitu Kak, kepada mungkin orangnya atau seperti apa? Ya, biasanya tim kita itu melihat pemimpin itu dari perkataan dengan perbuatannya sejalan apa enggak gitu ya. Kalau udah nggak sejalan, mereka itu udah nggak ada respect sama kita. Atau mereka udah nggak ada respect sama kita, mereka tuh bisa melakukan segala sesuatu yang memang di luar daripada apa yang kita inginkan gitu ya. Dan cenderung bisa break out daripada aturan misalnya atau ketentuan perjanjian perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Alasannya sih simpel Sakti, atasan saya aja begitu, kenapa saya harus begini gitu ya, saya begitu aja juga nggak apa-apa gitu. Nah memang itu biasanya kalau saya nih, pengalaman saya ya, peran atasan itu atau peran kita sebagai pemimpin itu sangat menentukan bagaimana bawahan kita itu bisa
tercipta kondisi pekerjaan gitu ya. Nah, bukan berarti begini sih, bukan berarti berarti saya nggak pernah nih dapetin anak buah yang dalam tanda kutip bermasalah. Saya pernah mengalami itu gitu ya, pernah mengalami di masa-masa di mana saya punya anak buah yang mungkin lebih senior, udah senior banget gitu ya, dan generasinya juga generasi baby boomers, tapi saya harus membawa mereka untuk bisa ikuti irama kerja kita kan agak-agak ini ya, agak-agak effortnya luar biasa gitu ya Sakti ya. Nah, belajar ngasih kepercayaan kepada anak buah dengan kontribusi sekecil apapun mereka itu kita hargai aja, itu udah merupakan suatu pesan yang sangat kuat ya buat mereka bahwa saya itu dihargai. Nah, terus ngelihat pemimpinnya, oh iya pemimpin saya misalnya ya nggak pernah terlambat, komitmen terhadap waktu dan target gitu ya, perkataannya sama dengan perbuatan. Nah itu otomatis lingkungan kerjanya akan terbawa seperti itu. Nah kalau udah terbawa seperti itu, kalau mau melakukan sesuatu yang aneh-aneh kan dia jadi berbeda sendiri dengan lingkungannya gitu ya. Nah itu otomatis malu sendiri sih Sakti gitu. Nah memang yang berat itu bagaimana kita pemimpin membawa irama atau suasana kerja itu seperti layaknya ibadah kita dengan Tuhan gitu. Oke. Nah, saya punya prinsip gini sih. Ingat gak waktu murid-murid itu membiarkan Tuhan Yesus tertidur gitu ya? Betul. Pada saat menyeberangi danau apa Galilea ya kalau saya. Dan badai. Dan badai gitu. Nah, kuncinya kalau menurut saya jangan biarkan Tuhan Yesus atau Roh Kudus itu tertidur dalam hidup kita. Kalau kita sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, minta kepenuhan Roh Kudus, kita sudah dipenuhi Roh Kudus, jangan biarkan Roh Kudus itu tertidur Sakti. Oke. Nggak pernah saya dengar kata-kata ini. Ya, lanjut. Bagus ya. Benar-benar. Caranya gimana supaya nggak pernah tertidur? Ya kita harus membangun hubungan intim dengan Tuhan. Gitu. Membangun hubungan intim dengan Tuhan. Nah, hubungan intim itulah yang nanti akan membuat kita selalu berjalan bersama Tuhan. Saya gitu ya. Kalau Bapak Kepala kan pernah bilang juga hidup dan selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, itu saya rasakan gitu. Artinya bukan berarti godaan nggak ada Sakti. Ada. Betul. Ya kalau udah di dunia pekerjaan itu ada 3 tuh, harta, tahta, wanita. Itu 3 godaan, apalagi buat seorang laki-laki gitu ya. 3 godaan besar itu harta, tahta, dan wanita. Apakah itu tidak ada? Ada. Godaan-godaan itu ada. Tapi bagaimana kita tidak terjun atau tidak berbuat sesuatu yang tidak dikehendaki, karena tadi kita punya benteng. Dan benteng itulah yang membuat kita sejalan antara perkataan sama perbuatan. Dan itulah kembali lagi integritas. Jadi orang bisa dibilang gini, oh dia integritasnya bagus ya, karena memang dia nggak pernah mencuri uang perusahaan, misalnya gitu ya. Itu kan mencuri uang perusahaan impact aja karena dia tidak berintegritas. Oke. Gak sih? Betul. Antara yang dia lakukan nggak sesuai tuh dengan apa yang dia omongin. Dia bilang bahwa contoh gini, kalau perjalanan, misalnya kita melakukan perjalanan dinas gitu ya, habis perjalanan dinas harusnya kita melaporkan segala sesuatu cost kita berdasarkan real cost gitu ya. Betul. Berdasarkan real cost. Nah ini karena kita nggak sesuai dengan apa yang kita omongin, kita bilang, kan ada kesempatan tuh untuk kita dapat itu, nggak salah kok, misalnya gitu ya. Iya betul. Misalnya nih, itu bisa aja terjadi gitu. Kenapa nggak salah juga? Toh itu bisa terjustifikasi. Nah hal-hal kayak gitu Sakti yang membuat orang jadi tergoda, teriming-iming segala sesuatu yang mungkin karena tadi bentengnya itu nggak kuat. Nah konteks ini bukan berarti saya mau bilang bahwa saya bentengnya kuat gitu ya, teman yang lain nggak kuat, bukan. Kembali lagi kita secara daging kita tuh lemah kan ya sebenarnya, manusia itu dagingnya lemah gitu ya. Tapi kita bisa kuat karena apa? Karena kita minta Tuhan Roh Kudus bimbing kita terus gitu. Tanpa putus ya kayak dan tanpa putus. Betul, Sakti, gitu sih. Terus berlangsung gitu ya. Jadi aku tangkap dari yang Kak Yohanes bilang tadi adalah bagaimana bahwa ketika kita melihat anggota tim kita atau sekeliling kita, komunitas kita, ada yang mungkin melakukan tindak yang bisa dalam tanda kutip tidak berintegritas gitu ya. Kak Yohanes lebih memilih untuk ya
ya berarti lebih ke self review juga gitu ya buat kita juga. Ya kalau kita ngerasa bahwa mungkin ada yang seperti itu, kita koreksi diri kita juga. Kita udah membangun sebuah tim yang betul-betul berintegritas atau tidak. Dan berarti jadi dari tips dari KWNS adalah balik lagi ke kita yang lebih dulu berintegritas, baru kita yang ajarin ataupun ngebimbing tim kita, anggota kita untuk bisa berintegritas juga. Dan sepertinya kalau misalnya Kak Yohanes bisa mengaplikasikan itu di kantor, harusnya di rumah juga pasti Kak Yohanes sangat strict sekali terkait itu, terutama ketiga anaknya. Berarti udah 2 nih yang udah sekolah gitu ya, yang satu lagi masih bawah 5 tahun, jadi yang 2 ini mungkin udah banyak diajar nih sama Kak Yohanes ini. Kalau ke anak-anak gimana Kak terkait integritas ini? Se-strict apa Kak Yohanes ngajarin ke kedua anaknya nih terkait itu? Iya, jadi memang kalau untuk anak-anak saya mengajarkan ke mereka itu pertama lebih baik, ini terkait integritas ya. Betul. Lebih baik ngomong jujur daripada bohong gitu ya. Ini kan salah satu nilai-nilai integriti tadi ya, kesesuaian antar perkataan dan perbuatan. Nah bukan sering sih, ada beberapa kali memang saya tanamkan itu ke anak-anak saya untuk paling tidak jujur deh, apa aja yang terjadi, mau dimarahin, mau diomelin, nggak apa-apa gitu ya. Nah, apakah mereka selalu lakukan itu? Ada kadangnya juga ini Sakti, ada kadangnya juga bolong-bolong juga ya. Bolong-bolong juga gitu. Oh, ini contoh ya, baru-baru ini gitu ya. Kan saya atur ya untuk mereka ya namanya generasi milenial atau generasi Z sekarang kan udah namanya gadget, game segala macam itu nggak bisa dihindari ya. Emang dulu zaman kita gitu ya, kita aja dulu pacaran di telepon umum gitu kan ya. Kalau mereka tuh sekarang udah malah bisa ngajarin orang tuanya aplikasi ini udah canggih gitu ya. Nah, saya atur mereka untuk bermain tiap hari, saya kasih batas waktu. Batas waktu bermain game maupun bermain handphone gitu ya. Nggak saya lepas dalam 1 hari. Nah, terkadang ini simpel nih saat ini. Misalnya, Pap, saya mau main jam 6 sore ya. Sampai dengan jam 7.30 kan, misalnya 1,5 jam gitu ya. Pernah waktu itu saya pergokin yang anak saya jam 5:30 tuh udah buka laptop gitu ya. 5:30 udah buka laptop. Terus alasannya untuk persiapan main jam 6. Tapi apa yang terjadi? Di situ udah ada gambar-gambar gamenya, udah dia pencet-pencet, udah pakai headset, udah mulai bermain. Saya bilang, enggak, itu salah. Kamu persiapan apa? Kalau kamu bilang itu persiapan, itu bukan persiapan. Kamu udah main. Harusnya waktu jam 6, tapi 5:30 kamu udah mulai main. Itu namanya sudah mencuri waktu. Nah, saya tegas pada saat itu. Saya marahin dan saya langsung hukum nggak boleh main hari itu. Supaya ada hal yang mereka bisa nilai, oh ini memang nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua saya untuk saya jaga gitu ya. Bukan berarti saya hukum dia secara apa enggak gitu, tapi saya nyatakan bahwa kalau kamu bilang mainnya jam 6, 5:30 itu adalah waktu yang harusnya kamu tidak lakukan. Nah, kalau dia udah lakukan 5:30, nyatanya dia bilang harusnya jam 6, itu kan udah nggak sejalan nih Sakti. Simpel ya. Nanti kalau kita nggak biasakan di tempat pekerjaan dia besar, di kuliah segala macam, itu hal biasa tuh. Curi-curi waktu. Iya, curi dulu. Nah, itu kalau udah mulai begitu, wah, udah bahaya. Simple, lama-lama biasa, akhirnya kebiasaan, akhirnya jadi dosa. Biasa kok nyuri waktu kayak gitu. Artinya kan nggak sejalan gitu ya. Nah, akhirnya ya itulah menyebabkan integritas jadi nggak baik. Kayak gitu sih Sakti. Dan itu terus dipantau ya kayak artinya ya memang balik lagi bukan hanya tentang umur ya, tapi semua berawal dari rumah. Kalau dari rumah saja integritasnya tidak dijaga dengan baik gitu ya, dibawa keluar dan keterusan akhirnya jadi gagal. Tapi saya percaya puji Tuhan dengan Kak Yohanes seperti ini
anak-anaknya pun pastinya dapetin hal yang sama juga terkait integritas ini, dan semoga bisa menjadi anak-anak yang terus menjaga itu ya Kak ya. Siapa tahu ada yang mau masuk ke PGN juga ya kan. Gak tahu nih, ini apa mau ke PGN atau ke PLN nih, mamanya kan ke PLN, gak tahu. Aduh. Tapi terserah ya Kak ya, anaknya mau kemana ya, pokoknya. Iya, terserah sih. Kalau anak-anak sekarang kan ya nggak sama ya dengan waktu kita gitu ya. Mungkin kita bisa mengarahkan apa, mempersiapkan mereka untuk bekal mereka di hari masa depannya, mengarahkan nilai-nilai sih terutama Sakti. Karena memang nilai-nilai yang saya bawa juga dari orang tua saya gitu ya. Bagaimana lebih baik ngomong terus terang, jujur gitu. Lebih baik ya dimarahin, lebih baik minta izin gitu ya daripada minta maaf misalnya gitu kan. Kalau minta maaf kan kita udah melakukan salah, dulu kita minta izin, nggak dikasih ya sudah nggak apa-apa. Berarti memang bukan waktunya atau belum saatnya gitu ya. Itu sih. Oke. Dan sebelum kita nutup Kak, ada satu karena kita masih di Antioquia Creative Talks dan masih di programnya Antioquia gitu ya, dan pastinya mayoritas yang nonton saat ini adalah Jemaat Antioquia. Ya mungkin pelayanan mimbar atau mungkin pelayanan non mimbar gitu ya, seperti penyambut tamu, multimedia sistem sebagainya. Kalau di pelayanan sendiri, wujud integritas yang bisa kita lakukan seperti apa nih Kak? Apalagi Kak Yohanes kan aktif sebagai pemain bass nih dari berapa tahun yang lalu sampai sekarang. Yang mungkin ada anak-anak muda yang baru mulai melayani, atau mungkin ada yang baru dapat pelayanan gitu. Integritas apa yang bisa kita pakai gitu Kak dalam kehidupan pelayanan kita? Ya, kalau di kehidupan pelayanan sih sebenarnya nggak ada bedanya ya, Sakti ya. Artinya memang justru harusnya yang kita pancarkan itu dari kehidupan pelayanan kita ke kehidupan sekuler atau pekerjaan kita, bukan terbaliknya. Nah, saya bawa nilai-nilai itu karena memang dari nilai-nilai di GPDI itu saya merasakan komunitas yang baik dan membangun gitu ya. Jadi ya itu aja sih. Konsisten aja kalau misalnya dapat pelayanan gitu ya, kita upayakan semaksimal mungkin kita bisa penuhin. Kalaupun kita tidak bisa penuhin, kita harus change dengan tim yang lain, kita kasih tahu dari jauh-jauh hari gitu ya. Karena satu hal yang memang tidak bisa kita tunda, tapi kembali lagi upayakan dulu apapun yang ditugasi gitu ya sama tim pelayan mimbar, sama ini kita penuhin aja gitu, penuhin. Dan kan namanya pelayanan itu adalah anugerah Tuhan ya, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita membalas cinta kasih Tuhan gitu ya, atas semua berkat yang Tuhan sudah kasih, kesehatan segala macam, bukan hanya berkat materi gitu ya, tapi dengan kita bisa sehat gitu ya, kita bisa beraktivitas, kita bisa ada sampai dengan saat ini, itu kan anugerah Tuhan. Maka kita sudah selayaknya lah apa yang bisa kita berikan buat Tuhan, kita berikan yang terbaik. Nah, dalam hal pelayanan sih itu aja Sakti. Memang berat ya, berat apalagi yang banyak lah ya, baik itu hal-hal atau jadwal-jadwal yang memang tidak terduga gitu ya. Apalagi kalau misalnya di posisi kayak saya ini kan marketing gitu ya, hubungan sama pelanggan. Nah, hubungan sama pelanggan itu kan tidak bisa ditempuh dengan cara formal, misalnya rapat segala macam, enggak, tapi ada hal-hal yang informal. Misalnya kita harus menyesuaikan dengan klien kita, misalnya dia hobinya olahraga, kita harus ya supaya engagement terjadi gitu ya Sakti ya, supaya urusannya juga bisa mudah, suasananya cair, kita harus bisa kadang-kadang mengikuti. Dan biasanya kan itu olahraganya dilakukan di hari Sabtu Minggu gitu ya, karena kan hari biasa kerja, masa olahraga gitu ya, itu kan nggak boleh gitu ya. Nah, itu hal-hal kayak gitu menyesuaikannya agak terus terang kalau saya ya, itu perlu perlu pengaturan waktu yang baik dan perlu menyusun prioritas gitu ya, mana yang harus kita prioritaskan. Tetap yang namanya hari Minggu itu teman-teman saya di kantor udah tahu gitu ya, maksudnya
kalau Pak Yohanes itu hari Minggu udah dah jangan diajakin olahraga apa-apa deh gitu lah. Itu nggak apa-apa Sakti. Saya mau Dia sudah menunjukkan dikunci bahwa guys. Dia sudah betul, dikunci. betul. Jadi saya boleh diajakin olahraga misalnya golf hari Sabtu, tapi kalau hari Minggu, oh sorry ya, maupun siapa yang ngajakin, saya akan bilang sorry saya harus ibadah, gitu ya. Termasuk juga untuk ke manajemen kita gitu ya. Kadang-kadang kita takut ya, ini yang ngajakin direksi nih gitu ya. Ya betul. Saya berapa kali tuh Sakti dan udah terkenal gitu. Pokoknya kalau Yohanes hari Minggu diajakin olahraga, nah jangan harap masih bisa datang, jangan harap bisa datang, dia pasti ibadah. Nah itu kan jadi kesaksian juga ya gitu ya. Iya betul. Apakah kita dengan itu ketinggalan di karir kita? Nyatanya enggak juga gitu ya. Nyatanya Tuhan bela kok dalam segala hal gitu. Asal kita mengutamakan Tuhan dulu, pasti Tuhan bela. Nah, terus kalau ditanya gimana tuh dengan klien, kan klien harus diutamakan, ya kan? Kalau misalnya klien ditolak, kita kliennya marah kabur loh. Selama kita bisa mengatur, selama kita bisa engagement dengan klien kita secara normal ya Sakti ya, normal nggak ada apa-apanya, mereka paham kok gitu ya. Mereka paham kalau misalnya Pak Yohanes nih hari Minggu nggak bisa diganggu, tapi setelah ibadah mungkin dia bisa gitu ya. Setelah ibadah dia bisa, itu mereka paham selama kita sejalan antara perbuatan dan perkataan kita. Dia akan melihat gitu nilai-nilai, oh iya ya, dia ibadah juga tapi dia tidak melakukan sesuatu yang bertentangan misalnya ya dengan kebenaran firman Tuhan atau agama yang dianut. Itu dia akan bisa melihat di situ. Tapi kalau ternyata dia ibadah tapi ternyata kok juga melakukan segala sesuatu yang secara kasat mata manusia itu harusnya nggak boleh kan, ajaran agama manusia nggak boleh. Nah itu udah bubar. Lagi integritas lagi ya kak ya. Bubar gitu. Makanya saya bilang integritas ini waktu Sakti kasih saya nih Antiochers, jujur aja nih saya harus ngomong ya. So, saya langsung luar biasa, temanya berat banget menurut saya tuh, dan saya masih belajar. Saya terus terang masih belajar Sakti. Banyak juga di Antiochers ya yang menurut saya jadi panutan dalam hal integritas. Saya ada beberapa juga saya tahu gitu ya. Pak Gembala juga luar biasa gitu ya, Ibu Gembala. Itulah pembimbing rohani kita yang secara integritas juga saya banyak belajar dari beliau gitu ya. Beberapa majelis juga saya lihat ada yang integritasnya cukup baik gitu ya. Itu saya banyak belajar. Masih belajar Sakti. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti ada yang kurang gitu ya. Banyak lah yang lebih apa ya? Lebih anak kutip kompeten lah ya. Kalau kata-kata orang sekarang kompeten. Tapi saya yakin ya itu Kak Yohanes adalah salah satunya, dan harapan kita bukan siapa yang paling kompeten, tapi harapannya siapapun, bukan hanya jemaat Antioquia mendengarkan, semuanya kita bisa kompeten bareng-bareng untuk berintegritas dan melalui apapun ya. Dan salah satunya adalah Antioquia Creative Talks ini. Kak Yohanes, aku nggak nyangka bahwa ternyata banyak yang bisa kita peras materinya dan kita bisa ngobrol bareng-bareng. Aku pikir tadi ya integritas adalah ini, dan banyak banget yang kita bisa kupas sebetulnya. Dan puji Tuhan udah hampir sejam kita ngobrol-ngobrol ini, dan biasanya saya kasih ke narasumber saya adalah closing statement. Jadi semacam kalimat penutup gitu dan narasumber kita. Dari Kak Yohanes, ada nggak sih sebagai closing statement, saya bisa harapkan ada nggak pesan yang ingin disampaikan kepada Antiochers yang mendengarkan saat ini, siapapun, tentang integritas yang sudah kita bahas? Kurang lebih seperti itu Kak Yohanes. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, untuk Antiochers terkait hal integritas ini memang suatu hal yang nilai-nilai yang harus tertanam dalam diri kita, dan itu harus menjadi wujud nilai kita, implementasi kita dimanapun sebenarnya ya, baik di dunia pekerjaan maupun pelayanan. Saya cuma mau menitik beratkan gini, integritas itu harus dimulai dari belajar dari bagaimana kita mengakui diri kita sendiri bahwa kita itu manusia yang menurut gambar dan ciptaan Allah yang sempurna gitu ya. Nah dari hal itu kita akan melihat bahwa kalau kita sudah melihat bahwa kita ini refleksi daripada gambar Allah, maka seharusnya kita hidup menurut ya sesuai dengan yang menggambar kita gitu ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah ada satu kunci ya, karena
dalam menjalankan integritas itu kita akan diperhadapkan dengan satu kasus yang berbeda-beda, dengan case, keadaan, situasi, dan kondisi yang berbeda-beda yang tidak bisa sama loh. Hati-hati teman-teman Antiokers, tidak bisa sama. Mungkin hari ini kita menang di masalah integritas dengan jalanin A, besok belum tentu A itu bisa walkable lagi dengan isu yang sama. Jadi saya cuma berpesan satu, biarkan Roh Kudus membimbing kita dalam segala hal yang akan kita lalui bersama gitu ya, teman-teman. Jadi nanti di situ ya intinya gini lah, jangan biarkan Tuhan tertidur, jangan biarkan roh kita juga tertidur, tapi ya berjalanlah bersama dengan Tuhan, ya berjalanlah bersama dengan Tuhan, dan nanti kita akan melihat gitu ya, buah-buah nyata pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan. Hal-hal yang kita lalui bersama itu bisa kita syukuri dan dapatkan dan nikmati bahwa oh, itu ternyata anugerah Tuhan yang besar, itu ternyata Tuhan punya rencana yang indah buat hidup kita. Ternyata kita tadi ya konsisten sebagai anak Tuhan juga, bisa menunjukkan eksistensi kita di dunia luar gitu ya, menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi garam dan terang dunia. Itu sih Sakti dari saya untuk Antiokers semua. Yes, luar biasa. Jangan biarkan Tuhan kita tertidur, roh kita tertidur. Jadi kita harus terus intens supaya menjaga integritas kita. Kak Yohanes, waduh ini mantap banget nih. Akhirnya tema yang sulit ini bisa kita, bukan kita sih, saya nggak ada apa-apa bahkan. Kak Yohanes bisa sharing dan kasih insight yang luar biasa. Sebelum kita tutup, izinkan saya Kak untuk menutup program kita pada malam hari ini. Saya akan mendoakan Kak Yohanes, Kak Meli dan sekeluarga, dan saya juga akan mendoakan setiap Antiokers yang mendengarkan pada malam hari ini. Mari Antiokers kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kami boleh adakan podcast ini. Kami boleh melakukannya dengan baik, ini semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada malam hari ini kami telah selesai Tuhan berbincang-bincang bersama narasumber yang telah Kau kirimkan, yaitu Kak Yohanes. Kami percaya Tuhan, apa yang telah kami bahas ini boleh Tuhan Yesus menjadi berkat bagi siapa mendengarkan, menjadi insight bagi siapa mendengarkan, mengajarkan kami terus Bapa, untuk terus Bapa seia sekata, konsisten untuk menjaga apapun yang telah kami katakan, dan supaya semua itu boleh Tuhan menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk Kak Yohanes dan sekeluarga. Engkau berkati selalu Kak Yohanes dalam apapun yang dicita-citakan, pekerjaan dia Bapa, pelayanan dia, apapun yang dia rindukan saat ini, Engkau terus berkati dan Engkau terus sertai Bapa. Engkau berkati juga Kak Meli Bapa, Engkau berkati juga ketiga anaknya. Kak percaya keluarga ini terus Engkau jaga dan Engkau pakai selalu dimanapun berada sesuai dengan yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, akan berdoa terus Tuhan untuk Antiokers yang telah melakukan aktivitas mereka dengan baik pada malam hari, pada pagi hingga malam hari ini. Dan biarlah Tuhan Engkau berkati istirahat mereka, supaya kami semua boleh bangun kembali dengan semangat dan stamina yang baru kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa terus untuk program ini supaya boleh menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kak Yohanes, terima kasih banyak untuk waktunya. Mohon maaf ketunda pulang dulu dan langsung berjumpa dengan sang anak istri. Tapi biarlah ini boleh kita pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan selalu. Sukses terus Kak Yohanes dalam apapun yang diceritakan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu Kak. Terima kasih Sakti. Terima kasih Antiokers semua. Thank you. Yes, Antiokers, itu tadi obrol-obrol kita bersama Kak Yohanes yang sudah nginfoin ke Antiokers bagaimana integritas tersebut seharusnya, dan hendaklah kita sebagai umat percaya dan umat Tuhan Yesus, umat Kristen, selalu menjaga integritas kita, tidak hanya dalam kehidupan pelayanan kita, tapi juga pekerjaan kita. Untuk yang pelajar juga dalam kehidupan belajar ya, dalam sekolah, seperti itu. Dan terima kasih banyak Antiokers yang sudah menyaksikan program ini dari awal sampai akhir. Kalau misalnya ada usul narasumber ataupun usul yang lainnya, boleh banget untuk berikan komentarnya di bawah, dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini dengan cara klik tombol subscribe, atau bisa juga klik lonceng di bawah supaya tidak pernah ketinggalan dengan video-video terbaru dari YouTube channel GPD Antiokers Tebet. Terima kasih juga untuk tim kita Reunikan sudah buat skrip pada hari ini.
Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman kita sepanjang minggu ini. Di hari Kamis seperti biasa ada doa streaming jam 6:30 malam. Renungan Rohani Gate hadir setiap hari di Instagram dan Facebook GPD NJK Tebet. Dan ibadah minggu kita pagi, ibadah pertama pukul 8 pagi menggunakan streaming YouTube GPD NJK Tebet, dan ibadah kedua pukul 11 siang. Dan pastinya program kita Anjingke Creative Talks hadir setiap hari Selasa pukul 8 malam. Salam sehat selalu, ikuti selalu peraturan pemerintah, tetap berdoa, dan ikuti selalu informasi GPDI Anjingke Tebet melalui sosial media ataupun WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu, saatnya aku ini signing out. Thank you so much for listening. God bless you all and bye-bye.